Kali ini kita akan membahas tentang konsep refleksi. Apa sih itu refleksi? Nah, refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Oke, sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan ada 3. Yang pertama, bayangan suatu benda yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Sifat yang kedua yaitu jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Dan sifat yang terakhir yaitu bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat terhadap gambar contoh berikut. Nah, ini kalau kita punya gambar seperti ini, kita misalkan di sini itu bangun A, B, C, D, E. Oke. Kemudian dicerminkan ya, misal garis ini adalah cermin datar, akan menjadi bayangan bangunnya seperti ini. Dan di sini adalah titik C, di sini titik D, kemudian di sini titik E, dan di sini titik B, lalu di sini titik A. Karena ini bayangan ya, kita tambahi aksen di setiap hurufnya. Jadi bacanya adalah A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dan E aksen. Nah, di sini kita punya segitiga siku-siku ya. Kita misalkan segitiganya itu adalah segitiga A, B, C. Nah, kita cerminkan. Nah, ini cerminnya di bawah ya. Kalau tadi kan cerminnya di samping. Nah, ini ada cermin di bawah. Kita cerminkan, nanti bayangannya akan terbentuk seperti ini. Dan di sini adalah A aksen, kemudian di sini adalah B aksen, dan di sini adalah C aksen. Oke, ini adalah gambaran tentang refleksi atau pencerminan. Selanjutnya kita akan bahas tentang soal refleksi atau pencerminan. Mari kita lanjutkan. Nah, oke, kita mempunyai sebuah diagram kartesius. Misalnya kita punya titik A pada 3,4. Kita refleksikan terhadap sumbu X. Kemudian kita refleksikan diperoleh A aksen yaitu 3,-4. Perefleksiannya ini jaraknya sama, ini di sini 1, 2, 3, 4. Lalu di sini juga 1, 2, 3, 4. Karena direfleksikan terhadap sumbu X, yang berubah itu yaitu hanya Y-nya. X-nya tetap. Nah, penulisan matematikanya seperti ini. Ketika A pada titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, akan diperoleh bayangan A aksen X, min Y. Sebagai contoh, pada A di titik 2,1 direfleksikan oleh sumbu X, akan diperoleh bayangan A aksen 2,-1. Ingat, yang berubah cuma Y-nya ya. Ini berubah. Oke, lanjut. Kita punya titik pada A 3,4, B
kita refleksikan terhadap sumbu Y. Akan diperoleh bayangan A aksen 3 min 3,4. Ini juga sama jaraknya 1, 2, 3. Ini ke sini 1, 2, 3. Karena direfleksikan oleh sumbu Y, maka yang berubah yaitu X-nya. Ini berubah dari 3 menjadi min 3. Penulisan matematikanya seperti ini. Ya. Sebagai contoh lain, pada titik A 5,3 direfleksikan oleh sumbu Y. Diperoleh A aksen min 5,3. Yang berubah yaitu X-nya. Lanjut. Kita akan punya titik A 3,4. Sama ya titiknya. Kita refleksikan terhadap sumbu Y. Kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X. Ini. Kemudian akan diperoleh bayangannya A aksen 4,3. Nih jaraknya ini sama ini. Jaraknya ke sini sama ke sini. Nih. Jaraknya sama. Nah, penulisan matematikanya seperti ini. A, X, Y dicerminkan oleh Y sama dengan X, sumbu Y sama dengan X, diperoleh bayangan A aksen Y, X. Jadinya ini dibalik. Ini dibalik. Dari X, Y menjadi Y, X. Sebagai contoh lain, pada titik A 7,17 dicerminkan oleh sumbu Y sama dengan X, diperoleh bayangan A aksen 17,7. Ini dibalik dari 7,17 menjadi 17,7. Selanjutnya, kita punya titik tadi masih sama. A 3,4 dicerminkan pada titik 0,0 nih, titik pusat ini. Nah, di sini titik pusat nih 0,0 melewati 0,0. Akan diperoleh bayangan A aksen min 3,4. Penulisan matematikanya seperti ini. A pada X, Y dicerminkan oleh titik pusat, melalui titik pusat. Ini A aksen menjadi A aksen min X min Y. Jadi darinya tadi positif terus dinegatifkan semua. Sebagai contoh lain, pada A 20,1 dicerminkan melalui titik pusat tadi. Lalu diperoleh A aksennya min 20, min 1. Nih, dari positif menjadi negatif ini. Lanjut. Oke, masih dengan titik yang sama, titik A 3,4 direfleksikan oleh sumbu X sama dengan 2. Ya. Ini kita cerminkan, pencerminan itu pasti jaraknya sama, berarti pasti nanti di sini. Peroleh A aksen 1,4. Yang berubah yaitu X-nya. Dari 3 menjadi 1 karena ini X-nya ada bilangannya. Rumus cara matematikanya yaitu A, X, Y dicerminkan oleh sumbu X sama dengan H.
hanya bisa diganti-ganti nih, hanya bisa diganti-ganti 2, 3, 4, dan seterusnya, akan diperoleh A aksen 2H min X, ya kan, koma Y. 2H-nya hanya ini bisa diganti sesuai dengan yang diketahui di sini. Oke, penulisan matematikanya yang seperti digambar, seperti ini. Ini ketemu 1 karena dimasukkan hanya kan 2 ini. Berarti kan 2 kali 2 ketemunya 4. 4 dikurangi X-nya. 4 dikurangi 3 ketemunya 1. Terus Y-nya tetap, yaitu 4. Lalu contoh lain, yaitu pada titik 15,1. Ini dicerminkan oleh sumbu X sama dengan 10. Diperoleh A aksen sama dengan 5,1. 5-nya dari mana? Ingat? 2H min X, ya. 2 kali H-nya tadi 10. Ini hanya ini hanya 10 dikurangi 15, berarti 20 dikurangi 15 ketemunya 5. Oke, lanjut, yaitu pada titik A 3,4 ini oleh sumbu Y sama dengan 2 dicerminkan. Ini kan jaraknya 1, 2. Pasti di sini juga 1, 2. Diperoleh ini titiknya A aksen 3,0. Seperti tadi, kalau tadi yang berubah X-nya, kalau ini karena Y sama dengan 2, berarti yang berubah itu Y-nya dari 4 menjadi 0. Penulisan rumusnya matematika seperti ini. Ya, 2H min Y. Ini juga sama tadi. Terus contoh lain, pada titik A 3,10 dicerminkan oleh Y sama dengan 7. Ketemunya A aksen 3,4. Nih, 2H min Y hanya diganti 7. Nih. Terus dikurangi 10. 10 tadi apa? 10 tadi adalah Y-nya. Nih. Ketemunya 14 min 10. Ketemunya 4. Oke, ini yang terakhir kita punya titik A 3,4 direfleksikan oleh sumbu Y sama dengan min X. Diperoleh bayangannya A aksen min 4 min 3. Ini berarti dari 3,4 jadi min aksen min 4, min 3. Ini berarti dibalik, ya kan? 3-nya tadinya di depan, jadi di belakang. Nih. Dan dinegatifkan. Selain dibalik, dinegatifkan. Berarti rumus matematikanya A X, Y dicerminkan oleh Y sama dengan min X, ketemunya A aksen sama dengan min Y min X. Contoh lainnya, pada titik 3,10 dicerminkan oleh sumbu Y sama dengan min X, ketemunya A aksen min 10, min 3. Ini 3-nya dari di depan jadi di belakang, dan tandanya menjadi negatif. Terus yang di belakang jadi di depan, dan tandanya juga negatif. Sekian pembahasan mengenai refleksi pada pertemuan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.